Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Erika Febianti dengan NPM 2004-2010-228. Perkenalkan, saya dari Teja Sasangka dengan NPM 2004-2010-116. Perkenalkan, nama saya Rona Octavia, NPM 2004-2010-202. Perkenalkan, saya Reksi Danizia dengan NPM 2004-2010-241. Perkenalkan, saya Reksa Danizia Ramadan dengan NPM 2004-2010-250. Teori e-commerce menurut para ahli. Menurut Baum, e-commerce merupakan satu dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Menurut Loudon dan Loudon, 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Menurut Wahana Komputer Semarang 2002, e-commerce atau yang biasa disebut juga istilah e-com atau e-commerce atau IC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dan menggunakan transmisi elektronik data, interchange atau IDI, email, electronic bulletin boards, dan mesin faksimili dan electronic funds transfer yang Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business B2B. B2B adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Yang kedua ada business to consumer, B2C. B2C adalah bisnis yang dikerjakan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Produsen akan melakukan bisnis dengan cara memasarkan produk-produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk berbisnis ulang. Consumer to consumer. C2C adalah jenis e-commerce yang di mana pelakunya adalah sama-sama pelanggan atau konsumen. Di sini pelanggan akan menjual barang atau jasa dari produsen tertentu kepada pelanggan lainnya. Yang keempat ada e-commerce consumer to business, C2B. Ialah aktivitas bisnis yang terjadi di antara produsen dan konsumen. Bisnis ini dikerjakan oleh konsumen terhadap produsen yang menyediakan produk, barang, atau jasa. Cara kerja e-commerce. Transaksi elektronik antara e-merchant, pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet dengan e-customer, pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet, yang terjadi di dunia maya atau di dunia internet, pada umumnya berlangsung secara paperless atau paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumen, melainkan dokumen elektronik atau digital dokumen. Kontrak online dalam e-commerce memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu yang pertama ada kontrak melalui chatting dan video conference, yang kedua ada kontrak melalui email, yang ketiga ada kontrak melalui web atau situs. Tujuan dan manfaat e-commerce yaitu: satu, agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser. Yang kedua, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tetapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas. Membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi. Yang ketiga, ada informasi yang up-to-date, komunikasi multi-arah yang dinamis. Sedangkan manfaat e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antara konsumen dan produsen. Yang kedua, memberi kemudahan dalam usaha pemasaran serta promosi barang atau jasa.
Yang ketiga, melakukan perluasan terhadap jangkauan calon konsumen dengan segmentasi pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, memberi kemudahan dalam proses pembelian dan penjualan. Keuntungan dan kekurangan e-commerce. Keuntungan e-commerce bagi perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Yang kedua, biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya minimal. Yang ketiga, tidak dikenakan pajak penjualan. Keuntungan e-commerce bagi konsumen antara lain. Yang pertama, electronic commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. Yang kedua, electronic commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. Sedangkan kerugian adanya e-commerce antara lain, 1. Kehilangan lagi finansial secara langsung karena ada kecurangan. 2. Pencuri informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, ada kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti listrik yang tiba-tiba padam. 4. Ada kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kelima, ada kerugian yang tak terduga. Dan yang terakhir adalah hacking atau peretasan pada sebuah situs. Hambatan dan tantangan e-commerce. Yang pertama, resiko penipuan. Salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang patut diwaspadai adalah resiko penipuan. Penipuan yang terjadi pada calon konsumen dapat mengakibatkan trust atau kepercayaan dari konsumen tersebut hilang. Yang kedua, persaingan dengan kompetitor. Dengan semakin banyaknya penggiat e-commerce, jangan heran jika akan semakin banyak orang yang menawarkan produk atau jasa yang serupa. Itulah yang akan menjadi salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang harus dihadapi. Agar dapat menang dari kompetitor, Anda memerlukan strategi pemasaran yang kreatif. Yang ketiga, manajemen keuangan. Mengatur keuangan juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. E-commerce memang tergolong lebih hemat. Yang keempat, menyelami karakter pembelian. Tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh setiap pemilik usaha online adalah karakter dari pembeli. Dalam bisnis online pun berlaku slogan pembeli adalah raja. Anda tentunya akan menemukan banyak sekali karakter dari pembeli. Dan yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung pesat. Sebagai pelaku bisnis e-commerce, Anda dituntut untuk senantiasa responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat, Anda pun akan memiliki senjata yang lebih ampuh dalam memasarkan produk-produk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.